Berarti bener, masih baru malah nih. Belum layu. Apakah baru itu? Kita dulu. Beda orang. Beda orang. Udah yuk masuk aja yuk. Kita dulu. Coba lihat tuh, itu apa tuh? Itu kayak putih-putih apa itu? Kamera coba ke sana. Tuh. Itu kayak mirip Pocong. bukan. Memang samar-samar tapi kayak mirip orang. Kita dulu, pastikan dulu. Tuh. Kayak di itu kabut tuh maksudnya, di kelubungnya kabut. Orang itu bukan. Hah? Udah kita pastikan aja yuk. Siang-siang ini nggak apa-apa lah. Yuk. Nggak ada. Itu hanya konsep pikiran. Setan itu konsep pikiran, nggak ada. Konsep pikiran. Mana tadi? Entranya mati kok. Aduh, tuh kan. Aduh, kok nyala lagi? Hah? Tadi dulu. Ini nyata nggak sih? Kok kayak di film-film? Belum masuk, udah ada gangguan ya. Kita udah disambut dulu. Berarti ini goanya sebenarnya luas sekali nih. Kesini, ke sana, sampai ke sana. Tadi dulu ya. Kita pastikan dulu ada apa enggak. Tadi manusia atau bukan sih? Takutnya kita aja yang berpikiran yang aneh-aneh. Nggak ada. Kosong. Kosong tuh, semuanya nggak ada apa-apa. Waduh. Gimana nih, kita bertelusur di ini dulu. Sebelah sini dulu. Karena ini banyak sekat-sekatnya nih. Ini mungkin pintunya di sini tuh. Ya kan? Ada banyak sekat-sekat di sini. Kita mencoba untuk bertelusur ke satu demi satu, ruangan demi ruangan. Bukan maksudnya apa-apa, tapi kita betul-betul harus tahu segala sisinya. Maksudnya apa? Kita memandang segala persoalan itu dari berbagai sisi, berbagai sudut pandang, supaya apa? Tidak gagal paham atau apa? Mudah terhipnotis orang, digiring orang untuk membenci si anu ikut, diprovokasi orang untuk membenci si anu ikut. Ayo. Dengan embel-embel penipuan, bodohan dan sebagainya. Ya itulah, kita itu yang teguh pendirian dong, berpikir dulu, benahi dulu gitu ya. Jangan cuman apa tadi itu diprovokasi sana itu ikut-ikut aja. Yuk sini yuk. Orang cuma modal jerep itu Ya ya. iyalah itu. Yuk. Aduh. Kesini dulu. Wah, ini ruangan lu aneh lagi nih. Lebih luas lagi guanya ini di sini nih ya. Inilah bahasa alam yang disampaikan, makanya aktifkan seluruh indranya, libatkan seluruh indera yang sudah dikaruniakan Allah kepada setiap manusia. Nah, dengan lapangnya, luasnya ruangan ini, Allah sedang berbicara melalui bahasanya. Bahaya itu lembut. Kalau kita nggak melembutkan hati, mungkin akan tidak menyangkut ya. Apa artinya? Luangkan dulu, lapangkan dulu hatimu supaya paham ya. Kasih ruang kosong. Kasih ruang kosong di dalam hatimu. Nah, untuk apa lentur, tenang, nanti paham. Ternyata Allah sedang berbicara kebaikan buat saya. Nah, tapi maaf, bukan ceramah ya. Karena ini bahasa alam, dari apa? Untuk semua global, makhluknya Allah, semua agama, gitu maksudnya. Bukan tentang satu agama apapun. Yuk sini. Assalamualaikum. Punten. Kalau nggak salah namanya itu Hendra. Iya Hendra. Tuh ada portalnya nih. Makanya kayak pintu nih. Coba lihat. Hendra. Kan? Ya. Hendra. Assalamualaikum nih. Ada pintu di sini. Mungkin kalian lihat gak ada pintu di sini nih. Nih. Pintu gaib. Ya ini kalau dilihat secara nyata ini kelihatan, tapi nggak gaib. Kalau yang gaib itu yang belum terlihat atau yang belum kita ketahui namanya gaib. Tapi zaman sekarang menjadi pergeseran anggapan.
Namanya gaib-gaib itu hantu. Anda memetinya. Iya. Ya itulah kenapa kita itu dibentuk, diprogram untuk menjadi sumbu pendek. Sehingga apa? Selalunya ya gagal paham, diarahkannya ke sana. Ya ke klinik-klinikan lah gitulah. Yuk. Assalamualaikum. Coba kamera sini. Ini Hendra bukan? Mana? Coba sini. Itu. Coba balik. Punten. Siapa ini? Astagfirullahaladzim. Mas? Bang? Hendra? Hendra? Ini Hendra bukan? Kutrung ini ya. Tapi tadi dulu. Punten. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Tadi dulu. Ini Hendra bukan? Mas? Mas? Punten. Mas? Kena ini, kena. Kena. Hah? Loh, Astagfirullahaladzim. Tadi di kamera ada kan? apa ini ya? Tapi saya merasakan loh, kenyil-kenyil tangannya itu. Kenyil-kenyil. Heeh. Tadi dulu. Waduh. Mbah? Ih. Apakah ini orang disekap gitu? Orang kok bisa hilang ini? Oh, makanya itu lewat mana nih, lewat gini gitu. Astagfirullahaladzim. Ini sempit. Ini dinamakan portal gaib nih, pembatas ya. Ada batas di sini, ada portal gaib. Dalam portal ini portal nyata, portal gaib dalam diri kita yang selalunya apa? Tidak bisa menembus, gagal paham akhirnya menjadi portal. Sehingga apa? Rezekinya susah, jodohnya susah karena pada portalnya. Yuk kita bongkar ini portal gaibnya. Si insya Allah bisa. Yuk. Maaf, bukan sulap ya. Bukan ya. sihir. Jangan dianggap sombong ya. Yuk, nah, takut dianggap sok pinter gitulah. Yuk sini aja yuk. Nih. Takut dikira nggak jelas ini ya. Ya iya. Konten nggak bermutu. Ya. Nanti disamain-samain sama sebelah ini Ya ya. iya. Yuk. Sini. Katanya ada yang bilang, memang dia bisa apa? Saya tahu aja nih ya. Ya, iya. Oke. Muat ini ya. Muat sini. Assalamualaikum. Terus melodos. Hah. Ya sini. Tungguin. Ini. Ada biawak apa enggak ini ya? Betul sentral kayak. Ah, sini. Waduh, Ada apa ini? ini dalam banget nih. Waduh, keadaannya kayak gini nih. Coba perhatikan nih. Kita harus tetap waspada. Jangan terlalu terbawa oleh suasana karena memang suasana di sini memang saya rasa serem gitu maksudnya. Tapi ini ke dalam bawah sana tuh jalannya tuh. Tapi itu, coba lihat. Itu mungkin nih. Ini di maksudnya mungkin tuh. Ini orang biasa kan? Oh, Anton mungkin itu. Ada Hendra ini ya. Oh, maksudnya mirip Anton. Tuh, ya Hendra nih paling nih kayaknya nih. Orang biasa. Itu kayak disekap oleh. Penjaganya ini ya. Itu mungkin udah. Tadi dia mirip tadi tuh orang itu tuh. Punten. Assalamualaikum. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Tak dulu. Bah, maaf. Ini siapa? Punten. Astagfirullahaladzim. Serem banget orangnya. Siapa yang mentalnya? Tentungan. Jangan terus. Bah, maaf. Punten. Astagfirullahaladzim. Kita harus waspada nih. Jaga ininya. Lari. Tak dulu. Bah, ini mungkin disekap ini nih. Hah? Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Ini loh yang saya curigain ini loh. Tak dulu. Setelah hilang malah jadi merinding nih. Tak dulu. Punten. Saat ini siapa namanya? Hendra Antoni. Hendra Anton ini ya. Iya, Hendra Anton. Makanya kadang-kadang kayak Anton gitu. Assalamualaikum. Punten. Waduh. Tapi kok jejaknya
ini ya. Gini, katanya kan disekap ya. Mungkin tadi yang disekap oleh tadi makhluk-makhluk tadi loh. Tadi melihat berapa makhluknya, ada berapa? 5 apa ya? 5, cuma yang 3 samar-samar. Yuk, assalamualaikum. Oh, kesini nih. Saya akan kesini tuh. Nih, ada ruangan ke bawah itu tuh. Ke bawah tanah itu tuh. Oh, sini. Assalamualaikum. Punten. Jangan sampai kesurupan ya. Takutnya kamu yang disekap nanti malah nggak banyak danyotnya gimana? Wah, kalau saya kesurupan, ada yang ngobatin apa enggak ini ya? Tinggal aja. Tinggal aja nih ya. Assalamualaikum. Ya, kayaknya istilahnya di sini nih. Ke sini tuh. Aduh, Masih jauh ini ya. masih jauh. Kita kejar aja. Kejar sampai titiknya. Kalau bisa dapat, kita kejar terus ini ya. Ya iya. Assalamualaikum. Tadi yang di sini nih. Tadi yang udah dia lihat di sini. Baju merah di sini. Baju merah. Iya. Tadi dulu. Assalamualaikum. Ini ya. Beda kayaknya ini nih di sini nih. Assalamualaikum. Punten. Banyak apa ruangan sempit-sempit gitu maksudnya nih. Assalamualaikum. Pak. Punten. Shh. Itu kaki siapa itu? Kaki. Ini. Coba lihat. Iya ya. Tuh. Kaki ini ya. Mungkin ini nih. Punten. Siapa itu? Assalamualaikum. Tuh. Ini. Maaf, ini siapa? Mas. Ini orang biasa kan? Apakah ini si Hendra ini gitu? Apa betul ini Mas Hendra? Maaf. Punten. Tuh. Apa? Kayak nggak nyambung. Apa dia nggak lihat kita? Apa nggak dengar kita gitu? Udah, kita pulang aja yuk. Pulang aja ya. Iya, kita mau bawa ke orang tuanya. Ini ditemukan dalam badan seperti ini makanya loh. Kita dulu, kita pilih dulu. Mas. Maaf, ini Mas Hendra bukan? Punten. Udah, kita bawa aja yuk. Bawa aja. Tapi asli orang ini ya. Asli orang nih, ya, biasa. Apa Pak Jimat apa ini? Astagfirullahaladzim. Yuk Mas, Mbak, kita popong aja. Popong aja yuk. Yuk Mas. Astagfirullahaladzim. Tapi ini berat banget. Berat ini ya. Ayo Mas. Kenapa sini ya? Aduh, astagfirullahaladzim. Badan kosong ya. Yuk, kita popong aja gimana? Kayak ini ya. Astagfirullahaladzim, tadi dulu. Gini maksudnya mau saya, tapi takutnya kenapa-napa. Udah yuk. Tapi berat banget tapi ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa? Apanya? Hah? Lari. Hah? Astagfirullahaladzim. Masuk ke sini gitu. Astagfirullahaladzim. Coba nih. Kayak di masuk celah-celah sana tuh kayak ini. Tenang aja, nggak apa-apa. Tenang aja, pasti ketemu. Kayak ketemu lah. Tapi di ruangan yang mana? Lihat dulu. Astagfirullahaladzim. Sini yuk, kita lagi yuk. Wah. Sampai merinding, sampai ke kaki-kaki ini ya. Tapi memang dia rahanya itu berat banget. Tapi ternyata itu ini mau disekap sama itu mungkin dong. Yuk. Ini ya. Iya. Yuk. Kesini nih. Ada. Mungkin ruangan ini nih. Ada lubang ini ya. Iya. Assalamualaikum. Indra. Hendra. Tadi Indra kayak belum sadar ya. Keselong apa ya? Ya mungkin seperti itu. Ntar dulu. Ya. Naik turun. Astaga.
beban mentalnya. Hati-hati. Punten. Mas. Maaf. Coba lihat dulu. Lihat di sekelilingnya juga. Apakah orang tadi makhluk tadi ada di sini enggak? Kita dulu. Mas. Punten. Buruk aja. Aduh, ada yang jorokin. Tenang. Punten. Mas. Assalamualaikum. Dia sepertinya lagi linglung, makanya nih, gak sadar nih. Baik. Kita harus bisa tenang dulu. Kalau kita nggak tenang, mungkin nanti kita akan rebutan lagi. Mereka lebih kuat. Jadi, mari kita izinkan kesadaran kita yang asli supaya lebih menenangkan kita, biar terhubung sehingga mereka kalah, tidak bisa menguasai kita. Itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba untuk membangun dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mas. Oh, ini saya, Mas. Takut, coba. Tunggu dulu. Nah, coba sini duduk dulu, Mas. Duduk dulu sini. Bisa nggak? Duduk sini. Yuk, keluar pelan-pelan. Iya. Alhamdulillah. Dah. Duduk dulu. Maaf. Di sini lagi ngapain, Mas? Oh, dia nggak tahu. Mas usianya berapa? Udah berapa hari di sini, Mas? Dia tidak tahu. Baik, nanti kita bawa pulang aja. Karena ceritanya tadi, nanti kita di rumah nanti bawa diruqyah dulu aja. Karena ceritanya begini, dia tuh memang pergi ke rumah itu dalam sedang ngarit rumput, itu dalam keadaan pikirannya nggak tenang katanya. Tapi cerita punya cerita, ini lagi banyak pikiran ya. Jadi nanti mungkin inilah disinilah sehingga dia itu dikuasai oleh setan, makhluk seperti itu. Tapi yang kita maksud itu adalah setan dalam pikiran kita, itu yang menguasainya sehingga menghambat dia untuk berkreasi dalam kehidupan ini. Nanti kita bawa pulang aja dulu, keluar aja dulu yuk. Yuk, Mas. Rumahnya di mana ya? Tadi sih bapaknya di sebelah tadi rumahnya. Oh, Bapak Adnan ini ya? Kusnan. Oh, Kusnan ya? Iya. Yuk. Lewat mana nih? Lewat sana aja. Ya, yuk. Yuk. Alhamdulillah. Bisa ketemu ini ya. Ya, meskipun kesadarannya belum begitu pulih, tapi insya Allah nanti kita ketemu lah. Kita diruqyah dulu aja. Ya. Ya. Ini ya. Iya, pelan-pelan. Iya. Udah sini duduk dulu. Ini nih, istirahat dulu sini. Duduk dulu. Alhamdulillah. Gini ya teman-teman ya, ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa tanpa disadari kita semua mungkin ada trauma-trauma masa lalu yang masih tersimpan dalam pikiran kita atau luka batin yang masih menempel dalam kita. Trauma biasanya apa diantaranya? Tadi saya sempat bertanya kepada Mas Hendra ini yang katanya itu tadi ingat apa? Ketika masuk kecil, Mas Anton ini melihat orang tuanya sedang bertengkar begitu keras sehingga membawa trauma hingga sekarang. Nah, sehingga beliau ini tuh belum bisa mendapatkan jodohnya karena apa? Ada trauma, ada ketakutan. Disitulah bisa belum mendapatkan jodohnya. Dan juga untuk kerezekian juga terhambat karena apa? Ada trauma. Terus hubungannya apa dengan tadi setan tadi? Itulah setan. Adalah perumpamaan setan dalam diri kita yang menguasai kita. Ada trauma-trauma yang menyekapnya, membelenggunya, atau tadi apa nama itu dendam juga membelenggu dia sehingga tidak leluasa untuk bergerak. Mari teman-teman,
yang masih mempunyai luka batin yang udah lama hingga sekarang, ataupun masih ada dendam, kita lupakan, kita ikhlaskan, supaya mengalir ke semesta sehingga kita leluasa. Kalau sudah kosong apa? Allah akan mengisinya dengan keajaiban-keajaiban. Contohnya apa? Rezekinya mudah, jodoh pun mudah. Itu ya teman-teman ya. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa buat kita, supaya kita mudah segala sesuatunya setelah kita berani untuk mengosongkannya. Ya, yuk pulang yuk. Ya, alhamdulillah. Langsung ke rumahnya ini. Langsung ke rumahnya. Iya, Pak Kusnana. Yuk, alhamdulillah. Jadi setelah saya baca, setelah analisa dari perjalanan tadi, ini mengandung sebuah makna yang luar biasa buat kita, ya. Jadi bocah tadi yang apa tuh, gampangnya usianya sudah cukup, bujang tua, tidak menikah, tidak menemukan jodoh pasangan hidupnya itu, dan akhirnya putus asa masuk gua, dan akhirnya disekap oleh makhluk gaib, disekap oleh setan gampangnya lah ya. Tetapi ini adalah sebuah peribahasa erang-erang. Yang menyekap dia adalah dia sendiri. Artinya apa? Adanya luka batin, adanya trauma dari masa kecil sehingga menyekap dirinya sendiri sehingga tidak menikah, ya. Menjadi penghalang. Apa sih traumanya? Contohnya adalah ketika tadi dia tuh melihat orang tuanya bertengkar di depan anaknya sehingga terekam dalam memorinya, sehingga ini terbawa sampai dewasa, sehingga dia tuh takut untuk menikah. Nah, sehingga apa? Tidak mau menikah. Inilah yang menyekapnya, pikiran dia yang menyekapnya. Berarti setannya siapa? Pikirannya sendiri, pikiranmu sendiri. Oke? Mudah-mudahan kalian paham dengan maksud kami. Ini adalah sebuah peribahasa erang-erang atau siloka. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.